yang sequential tapi menggunakan direct access. Di sini kelemahannya adalah memerlukan memori yang besar, gitu ya. Jadi ada keterbatasannya bahwa dalam data-data kalau misalnya kita menggunakan direct access ya, terutama yang sifatnya dia sequential, kan berarti harus urut nih. Jadi kita butuh memori yang besar. Tapi sekarang memori mudah ya untuk istilahnya lebih murah lah sekarang daripada dulu. Kemudian pembuatan dan penyimpanan serta pemeliharaan indeks itu mahal ya, ini dari segi cost. Kemudian data baru yang jumlahnya banyak tidak dapat ditambahkan dengan mudah pada file ya, harus kita lihat mau kita masukkan berdasarkan apa gitu ya. Mau kita buatkan datanya itu mengikuti primary key. Semakin banyak datanya akan semakin besar memori yang dibutuhkan dan tempat yang digunakan juga akan semakin besar gitu ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Untuk penyimpanan data, karena penyimpanan data itu ada alamat, pelanggan, ya, kemudian pelanggan 1, pelanggan 2. Oke. Nah, di sini alamat 4061, ya, 4061 itu adalah terdiri dari pelanggan 1782 sampai dengan 1482. Ya, itu 4068. Kemudian 4062 ya, itu terdiri dari 1483 sampai dengan 1487. Itu alamatnya 4062. Ya. Jadi kemudian 4063 itu adalah pelanggan 1488 sampai dengan 1492. Ya, biasanya ini dikumpulkan, Saudara. Oh, alamat yang area ini, misalnya area Jogja. Oh, itu adalah pelanggan A, B, C, D, E. Oh, alamatnya di daerah. Jadi alamat ini bisa alamat wilayah gitu ya, wilayah. Oh, misalnya wilayah Klipren, pelanggannya siapa aja. Wilayah Mantri Jeron, siapa aja. Wilayah Gondokusuman, siapa aja. Wilayah Nitian, siapa aja. Gitu. Jadi memang dikelompokkan ya. Semakin banyak satu tempat semakin banyak, ini urutannya kan mungkin banyak. Nah, kalau misalnya seperti ini kan udah 1482 nih, kemudian ini 1483. Nah, mau masukkan lagi apa yang susah? Yang mau nambah lagi ternyata ada ada pelanggan baru di wilayah ini. Gimana nih kita masukkan? Nah, itu butuh koordinasi lagi, butuh waktu lagi bagaimana membuat indeks ataupun bagaimana membuat primary key-nya. Mau dikombinasikan atau bagaimana? Yaitu file urut indeks. Oke, ini ya, kemudian ada multi atribut. Ini berarti bisa lebih dari satu atribut ya dalam dalam mencari data gitu ya. Jadi ada kombinasinya. Yang pertama itu adalah link list. Itu adalah setiap record memiliki pointer field atau field yang sudah ditunjuk yang menunjukkan tempat berikutnya untuk record yang sama dalam sebuah list yang akhirnya membentuk chain. Kemudian yang kedua adalah inverted list, itu adalah menggunakan pointer yang disimpan dalam bentuk index. Ya, inverted ini inverted file itu memelihara inverted list untuk beberapa atribut. Oke, kita lihat contohnya. Ya, langsung ke contoh aja. Nah, untuk inverted list, ya, inverted list ini nanti akan memiliki petunjuk untuk mencari data yang selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat di dalam penggunaan ini ya, pelanggan yang pertama ya, alamat 11, kode barangnya 125, pemasoknya adalah PT Antara. Nomor data berikutnya adalah 16, ya, nomor produknya adalah 17, nama produknya adalah Vivi, nama produk berikutnya adalah 17, ya. Nah, 17 ini
ya, itu kita lihat ke poin 17. Ya, 17 PT Antara lagi, ya, nomor berikutnya adalah 21, ya, televisi adalah 23. Oke, kita lihat ke 21. 21 PT Antara, ya, 30, ya, kemudian komputer 25. Nah, di sini kemudian 30 kita lihat lagi ke poin 30. Ternyata setelah itu tidak ada kosong. Jadi terbentuk chain, ya, ada rantainya. Oh, dari sini langsung ke sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai linked list, ya. Kemudian kalau untuk inverted list itu menggunakan memelihara beberapa inverted list dengan beberapa atribut. Jadi memang untuk penggunaan inverted list ini adalah memang daftar-daftar yang kita gunakan ya untuk memelihara beberapa atribut ini. Ya, misalnya untuk atribut nomor barang, ya kita akan membuat list nomor barang itu seperti apa. Kemudian nama pemasok nanti mau kita buat dalam bentuk seperti apa. Ya, oke. Ini contohnya ya, nama pemasok, alamatnya adalah 1, 16, 17, 21, 30, ya. Kemudian CV-nya, CV Gayatri, itu nomor alamatnya sekian. Nah, ini adalah salah satu bentuk inverted list. Ya. Oke, ini adalah data processing, yaitu dengan cara batch processing, ya. Di mana batch processing ini, ya namanya batch itu kan berarti dia pengelompokan processing gitu ya. Di sini dikelompokkan berdasarkan atau dikontrol ya berdasarkan nanti totalnya. Kemudian secara periodik batch ini nanti dimasukkan ke dalam sistem komputer ini, ya. Kemudian diedit, disortir, gitu ya. Kemudian disimpan, kemudian dalam sebuah file yang temporer. Ini file temporer. Ini file temporer. Gambarnya disket, ya. Kemudian dicetak, ya, lalu dibentuk laporan seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari batch processing. Kemudian ini penjelasannya. Lalu kalau online batch ini ya karena di sini datanya itu adalah online gitu ya, maka transaksi ini dimasukkan ke dalam sistem secara temporer ya. Kemudian secara periodik nanti akan diproses, lalu akan dicetak atau dimunculkan dalam bentuk cetak atau bisa dalam bentuk nanti display saja. Itu online data. Nah, kalau untuk yang real time, ya online real time processing, ini langsung tidak disimpan, tapi memang langsung ada di dalam data transaksi, ya, jadi disimpan, jadi langsung memperbarui file lama. Jadi tidak ada file-file sementara ini langsung dimasukkan di dalam, bukan di disket lagi, tetapi langsung dimasukkan ke dalam file-file kabinet seperti ini. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam file induk, ya, lalu mencetak laporan yang diminta saja. Jadi tidak selalu dicetak laporannya. Jadi kalau mau lihat hanya biasanya dalam bentuk display, lebih banyak dalam bentuk display. Oke, itu data processing, ya. Ini tadi penjelasannya. Nah, ini yang terakhir ada output. Output itu nanti yang dihasilkan adalah dokumen. Ya, dokumen. Yang kedua adalah laporan. Yang ketiga adalah query. Query itu informasi tapi yang sifatnya lebih spesifik gitu. Jadi yang diminta itu hanya tabel-tabel tertentu atau informasi tertentu, tidak semuanya. Ya. Oke, itu tadi nanti secara jelas silakan saudara bisa pelajari. Ya, yang lebih banyak tadi adalah di proses pemrosesan dan juga penyimpanan untuk sistem pengolahan data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan hari ini, materi hari ini? Yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Tolong nanti dipelajari lagi, kemudian